Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yurika Ajeng. Oke guys, jadi kali ini sesuai dengan judulnya dan juga sesuai dengan thumbnailnya, kali ini aku bakalan bikin video untuk sharing sama kalian tentang gimana sih cara aku treatment untuk ikan Sanamaru Yellow Sentarum. Nah, jadi untuk kali ini aku tuh bakal berbagi sama kalian tips dan trik supaya bunga ataupun juga warna, bar, semuanya treatment untuk Chana YS tuh makin mantap gitu. Jadi di sini untuk Sanamaru YS itu aku cuma punya satu ekor untuk yang jenis Yellow Sentarum, dan untuk namanya itu udah aku kasih nama yaitu si Brembo. Nah, untuk Chana YS ini dulu waktu dia datang aku pernah bikin video unboxingnya, dan sekarang dia udah aku keep selama sekitar 5 bulanan gitu. Jadi udah lumayan lama ya. Nah, aku bakal sisipkan untuk video dulu waktu aku beli. Nah, itu adalah waktu pertama kali ikannya datang dan aku masukin ke dalam tank ya. Di dalam tank yang ukurannya itu adalah 70 x 40 x 50. Nah, untuk ikan Sanamaru Yellow Sentarumku ini tuh size-nya adalah 28 cm. Nah, jadi guys, ini adalah ikan Sanamaru Yellow Sentarumku satu-satunya yang ada di rumah, karena yang lain tuh aku punya maru. Cuma kan ada varian Red Seruyan, Red Barito, Putu Sibau, terus ada Riau, Orange Sentarum, dan lain-lain. Nah, untuk yang YS itu aku cuma punya satu ekor aja. Aku keep satu ekor si Brembo itu yang udah aku beli sekitar 5 bulan yang lalu. Kalau misalkan kalian pengen lihat waktu pertama kali aku beli dulu atau aku treatment beberapa bulan yang lalu, kalian bisa langsung aja cek videonya di sini. Nanti aku juga bakal selipkan linknya di sini. Kalian bisa langsung klik aja kalau misalkan kalian penasaran. Nah, mungkin kalau kalian lihat untuk Sanamaru YS ini tuh lebih perform ke bunga daripada ke warna. Nah, karena kalau misalkan untuk Sanamaru itu aku lebih prefer untuk menaikkan bunga dulu daripada menaikkan warna. Lebih fokus ke bunga dulu daripada ke warna. Itu kalau aku ya, karena naikin bunga itu lebih susah kalau misalkan size ikannya udah lebih gede gitu. Nah, jadi kan karena ini kan juga size ikannya udah lumayan gede ya, jadi aku tuh emang dari dulu memfokuskan dia untuk treatment ke bunga dulu daripada ke warna gitu. Nah, dan juga waktu aku beli dia itu untuk cabungnya ataupun bunga yang udah kelihatan itu udah lumayan ada. Kalian bisa lihat sendiri tadi di videonya. Nah, itu kan dia kan bunganya udah lumayan ada ya, jadi tinggal menaikkan aja sih, tinggal menaikkan, dan juga lebih fokus untuk treatment biar cabungnya itu bisa jadi bunga gitu. Nah, emang dari dulu aku menaikkan bunga dulu baru fokus ke warnanya kayak gitu guys. Oke guys, seperti yang kalian lihat juga untuk treatment Sanamaru YS ini pertama kali datang aku langsung taruh dia di air bening. Nah, kalian bisa lihat juga dari videoku yang tadi, aku taruh dia di air yang bening. Nah, kenapa aku taruh di air yang bening dulu tuh karena kan dia itu tempatnya di display di ruang tamu. Nah, itu alasannya dulu, karena kan kalau misalkan di display di ruang tamu kalau pakai air ketapang itu kan agak-agak gak enak dipandang ya. Jadi aku tuh pertama kali datang dia langsung aku pakein air bening gitu. Itu alasan yang pertama. Nah, terus kalian juga bisa lihat sendiri untuk pertama kali pas ikan aku datang itu dia itu warnanya masih turun banget ya, masih bahkan nggak kuning, karena itu bener-bener video pas aku pertama kali ambil dari keepers yang lama. Nah, itu warnanya masih turun karena juga faktor dia masih stres juga kan, karena habis berpindah ke lingkungan baru, jadi dia masih adaptasi. Dan juga untuk mentalnya itu juga lumayan belum terlalu bagus, jadi dia untuk beradaptasi itu masih lumayan susah gitu. Jadi untuk warnanya otomatis dia bakal turun, karena kalau ikan stres itu warnanya bakal jadi turun kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang untuk aku lebih fokus ke warna itu aku pakai air ketapang. Jadi aku udah ganti dia pakai air ketapang. Yang dulunya aku pakein air jernih, sekarang udah ganti airnya. Dan juga dulu waktu datang itu aku langsung pakein dia pakai background yang warnanya putih ya, jadi nggak pakai gelap, karena kan itu tuh sebenarnya akuarium untuk display di ruang tamu. Nah, tapi terus habis itu ikan hiasnya itu aku pindah lagi ke background yang warna hitam dan juga di air ketapang. Nah, jadi sempet aku kasihin background hitam dan juga air ketapang pekat itu sekitar beberapa bulan gitu, dan aku lihat itu warnanya bisa naik gitu. Tapi juga cabungnya atau bunganya nggak ada yang hilang sih, maksudnya masih aman-aman aja. Nah,
kalau misalkan aku kan sekarang pakai background dia tuh warna putih ya, itu tuh ada kekurangannya sih menurut aku ya. Kekurangannya itu adalah dia tuh warnanya bisa lebih pucat, jadi lebih bagus kalau pakai air ketapang. Nah itu kan juga sebenarnya udah otomatis gitu ya, kalau misalkan dipakein air ketapang warnanya bakal lebih kuning atau lebih pekat. Nah mungkin kalau kekurangan dari background putih itu nanti bisa ikannya tuh warnanya jadi pucat gitu sih. Nah jadi sebenarnya warna ikan itu juga mengikuti sama lingkungan sekitarnya. Nah kalau misalkan pakai background warna hitam terus pakai air ketapang pekat, nah itu kan juga bisa untuk mempertegas warnanya kan, untuk memperjelas warnanya, karena kan dia itu mengikuti situasi dari lingkungannya itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih ikan kalian yang di background putih atau di background jernih, yang pertamanya itu kalian warna apa ya, temanya tuh gelap, terus tiba-tiba kalian jadi temain putih, kalau misalkan warna turun itu ya wajar-wajar aja sih, cuman kan jangan terlalu turun banget. Makanya penting juga untuk kalian itu ngunci warna ikan kalian dulu, supaya kalau misalkan dipindah-pindah gitu kan nggak terlalu pudar warnanya, jadi masih tetap adalah warna dominannya. Nah jadi guys, setelah aku pindah di background warna hitam dan juga di air ketapang pekat itu, aku pindahin lagi ikanku di background yang warna cerah, warna putih, dan juga di air bening. Nah sebenarnya itu tuh alasannya karena aku pengen mendisplay lagi ikannya di ruang tamu aku, karena alasannya di yang bagian rak sini itu udah penuh karena aku waktu itu beli ikan lagi. Nah jadi si Brembo ini pengen aku display di ruang tamu lagi, jadinya itu pakai tank yang settingan display, yaitu yang background putih dan juga di di air yang bening kayak gitu kan. Nah waktu itu karena si Brembo ini warnanya belum terlalu ngancing gitu ya, istilahnya belum terlalu ngunci. Nah waktu aku pindah itu warnanya malah jadi pucat, jadi agak turun kayak gitu. Nah waktu itu kan terus sebenarnya warnanya udah mau naik, terus karena aku pindahkan jadi agak turun lagi gitu kan. Itu waktu dia warnanya belum ngancing, tapi sekarang dia warnanya udah mau ngancing sih, udah mau ngunci. Nah jadi penting juga nih buat temen-temen kalau misalkan pengen biar ikannya itu bisa di display di tank apapun ya, misalkan di background putih atau di background hitam ataupun di air ketapang ataupun jernih kayak gitu, kalian juga harus tahu gimana caranya supaya ikan kalian itu bisa warnanya ngunci dulu kayak gitu. Nah mungkin di next video ya aku bakalan bikinin gimana caranya mengunci warna-warna ikan gitu kan, biar dia tetap stay di warna itu, kalaupun dia turun itu nggak terlalu turun, jadi nggak terlalu down banget gitu loh. Misalkan di warna kuning terus tiba-tiba langsung jadi yang pucet banget kan, jadi ini ya guys, jadi eman-eman gitu istilahnya, udah kuning tapi kok warnanya turun gara-gara diganti background atau diganti air kayak gitu. Jadi ngunci warna itu juga ada tips atau triknya supaya lebih cepet atau lebih worth it di ikannya kayak gitu. Mungkin di next juga, karena aku juga udah mengobservasi dari beberapa ikanku untuk cara ngancing warna itu juga lumayan berlaku, bekerja. Jadi di next video mungkin aku bakalan bikinin videonya untuk cara mengunci warna pada ikan. Nah jadi kalau menurut aku treatment untuk naikin bunga dan warna itu lebih susah untuk naikin bunga. Nah makanya kalau misalkan ikan masih di size yang lumayan kecil itu aku pasti untuk fokus ke bunga dulu daripada ke warnanya kayak gitu. Nah seperti yang di Aspo tadi yang udah aku ceritain sama kalian. Nah untuk yang sekarang ini memang aku lagi fokus untuk menaikkan warna gantian kan. Untuk yang si Brembo ini aku pengen naikin warnanya karena menurut aku bunganya udah lumayan banget ya. Ini udah cabung-cabungnya udah mulai bermekaran dan udah lumayan banyak juga bunganya. Jadi sekarang aku pengen lebih memfokuskan pada warna, karena kan untuk warnanya dia tuh masih kurang kuning menurutku, masih kurang pekat kayak gitu kan. Kalau Maru kan lebih bagus lagi kalau misalkan warnanya bisa kuning pekat kayak gitu ya, kayak gedang kayak gitu kan. Nah aku pengen untuk naikin warnanya si Brembo. Nah sebenarnya juga dia sekarang aku display lagi di ruang tamu, cuman karena aku pengen naikin warna, sekarang ini aku pakein air ketapang lagi. Nah kalau untuk air ketapangnya mungkin ini nggak terlalu yang pekat ya, karena kan masih untuk display, jadi masih yang bisa dilihat gitu loh guys. Soalnya kalau misalkan sampai yang pekat gitu kan agak wagu ya kalau misalkan ditaruh di ruang tamu, jadi agak aneh aja gitu. Jadi aku masih pakein air ketapang, cuman yang masih bisa dilihat dan masih nyaman untuk di display kayak gitu. Karena juga menurut aku kandungan pada air ketapang itu bisa bagus untuk memutasi warna ikan pada ikan cana. Jadi aku lebih merekomendasikan kalau misalkan kalian pengen naikin warna ikan kalian, kalian bisa treatment pakai air ketapang. Syukur-syukur kalau misalkan kalian pakai air ketapang yang pekat kayak gitu kan, nah itu justru malah lebih bagus lagi kan, bisa lebih mempertegas warna pada ikan kalian kayak gitu. Kalau misalkan ini pun nggak aku display, aku bakalan
bikin dia tuh lebih pekat lagi sih. Cuman karena apa ya, istilahnya aku pengen santai aja gitu kan untuk treatmentnya. Jadi ya udahlah, sekalian sambil di display sambil di treatment warna, aku pakai air ketapang yang lumayan masih agak bening, jadi nggak terlalu pekat banget kayak gitu. Oke, next tentang pakan ikannya. Nah, di sini aku bakalan sharing sama kalian untuk pakan ikanku si Brembo ini. Aku pakai pakan berat dan juga pakan camilannya. Nah, untuk pakan beratnya itu aku di sini pakai udang segar, itu yang paling dominan, yang paling sering aku kasih, dan juga ada cacing, ular Hongkong, dan juga ular Jerman. Tapi cacing, ular Hongkong, ular Jerman itu cuma aku kasih pas aku lagi mood aja, atau aku mixnya itu pas lagi dalam keadaan tertentu. Jadi untuk yang dominan itu adalah aku pakai udang segar kayak gitu. Nah, untuk pakan beratnya sendiri di sini aku tuh ngasihnya 3 hari sekali karena biar tetap menjaga badan ikan lebih proporsional. Jadi biar nggak kegemukan gitu kan, nggak obesitas, makanya aku kasihnya itu 3 hari sekali. Nah, tapi untuk pakan ringannya atau camilannya aku kasih setiap hari. Itu di sini ada maggot, pelet, dan juga ada udang kering. Nah, kalian bisa pakai merek apapun ya yang sesuai dengan yang cocok dengan ikan kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa belum cocok, kalian bisa nyoba lagi yang lain kayak gitu sampai menemukan yang cocok. Karena kalau misalkan udah cocok, itu bisa untuk di treatment ke jangka lama gitu kan, waktu lama. Itu bisa membuat ikan kalian semakin jos, mantap-mantap lagi gitu. Nah, oke guys, mungkin dari aku itu sih untuk treatment Channa Marco Yellow Sentarum. Nah, dulu aku juga pernah bikin video untuk tips cara menumbuhkan bunga pada ikan Channa. Kalau misalkan kalian penasaran dan belum nonton, kalian bisa langsung aja klik linknya di sini. Aku bakalan taruh di sini. Oh iya, dan juga ini kalau misalkan kalian pengen scroll-scroll lagi tentang aku pernah bikin tips-tips lainnya untuk ikanku, kalian bisa scroll aja di bawah karena dulu aku itu sering untuk bikin treatment-treatment ikan. Nah, mungkin besok di next juga aku bakalan update untuk kalian untuk apa perkembangan treatmentnya sejauh ini, gimana sih, apakah worth it atau enggak gitu, aku bakalan sharing sama kalian. Oh ya, jadi untuk intinya sih di Channa Marco YS ku ini aku udah mulai treatment untuk menaikkan warna daripada bunga gitu ya, karena aku lagi pengen lebih mempekatkan ikanku ini tuh pada warnanya gitu, jadi warnanya biar lebih kuning lagi, lebih mantap lagi kayak gitu. Nah, oke guys, jadi mungkin itu adalah untuk aku sharing tentang treatment untuk khusus Channa Marco Yellow Sentarumku ya. Jadi emang kali ini aku lagi fokus untuk menaikkan warna dibanding dengan yang lainnya. Dan juga di bawah-bawah itu di video-videoku aku pernah dulu sering-sering bikin video unboxing dan juga treatment-treatment ikanku yang lainnya. Kalau misalkan kalian penasaran juga, kalian bisa langsung aja cek di video-video aku sebelumnya. Dan untuk besok mungkin aku bakalan bikin update ya untuk treatment-treatment lainnya kayak ikan maru-maru kuret ataupun kulkraku kayak gitu. Aku juga udah ada beberapa updatean treatment sih, cuman belum aku sempet sharing aja kayak gitu. Dan untuk aku bikin video review juga, kalian kalau misalkan pengen nih aku bikinin video review atau grebek ke toko ikan favorit kalian, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Yang penting masih terjangkau ya, masih di daerah Jogja, masih masih bisa dijangkau gitu kan, karena kan aku berdomisili di Jogja, jadi kalau bisa di daerah Jogja juga gitu. Oke, mungkin jadi segitu untuk dari aku treatment Channa Marco YS. Semoga ada beberapa tips atau trik yang bisa cocok juga untuk kalian, yang bisa kalian terapkan juga nih untuk ikan kalian supaya ikan kalian treatmentnya lebih mantap lagi. Pokoknya semangat terus buat kalian pejuang proses, penikmat proses ya, sama kayak aku juga selalu menikmati proses di setiap memelihara ikan. Jadi ada tantangannya gitu, experience baru kalau misalkan kalian menikmati setiap prosesnya. Jadi setiap ikan kalian itu bertambah apanya, warnanya atau bunganya atau apanya, kalian tuh bisa menikmati prosesnya, bisa melihat prosesnya. Itu lebih seru lagi karena kan di treatment ikan kan serunya di situ ya, kalau misalkan kita bisa menemani setiap proses ikan kita tuh berkembang kayak gitu. Pokoknya semangat terus buat keepers Channa yang lagi sekarang mungkin juga baru mampir di channel aku pertama kali. Kalian bisa lihat-lihat lagi video di bawah-bawah aku, dan juga jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen juga gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di next video mungkin aku bakalan sharing lagi sama kalian untuk treatment ikan Channaku yang lainnya. Oke, kalau gitu thank you, see you and